Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam administrasi pembangunan. Yang pertama ada pengertian administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan adalah proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga terkait dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan suatu wilayah. Administrasi pembangunan melibatkan berbagai kegiatan seperti perencanaan, pembangunan, penganggaran, pelaksanaan, program-program pembangunan, serta evaluasi dan monitoring terhadap program-program tersebut. Tujuan utama adalah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, peningkatan kualitas hidup masyarakat, dan pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Di sini ada aspek-aspek dalam administrasi pembangunan. Yang pertama ada perencanaan. Perencanaan adalah tahap awal dalam administrasi pembangunan. Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah, penentuan tujuan, dan perumusan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua ada pengorganisasian. Pengorganisasian adalah proses penyusunan struktur dan mekanisme kerja untuk melaksanakan rencana yang telah dibuat. Yang ketiga, kepegawaian. Kepegawaian adalah proses pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk melaksanakan program pembangunan. Yang keempat, ada keuangan. Keuangan adalah aspek penting dalam administrasi pembangunan karena terkait dengan pengadaan dan penggunaan dana untuk membiayai program pembangunan. Yang kelima, ada pelaksanaan. Pelaksanaan adalah tahap di mana program pembangunan dijalankan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Yang keenam ada pengawasan. Pengawasan adalah proses untuk memastikan bahwa program pembangunan berjalan sesuai dengan rencana dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketujuh ada evaluasi. Evaluasi adalah proses untuk menilai keberhasilan program pembangunan dan untuk mengidentifikasi pelajaran yang dapat dipetik untuk program pembangunan di masa depan. Baik, di sini ada aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi dalam proses pembangunan. Yang pertama ada aspek politik. Stabilitas politik dan keamanan. Suatu negara dengan stabilitas politik dan keamanan yang baik akan lebih kondusif untuk proses pembangunan. Kebijakan dan regulasi pemerintah. Kebijakan dan regulasi pemerintah yang mendukung pembangunan akan memperlancar proses pembangunan. Partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pembangunan. Yang kedua ada aspek ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk pembangunan. Pemerataan pendapatan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Infrastruktur ekonomi yang memadai seperti jalan raya, pelabuhan, dan bandara akan memperlancar proses pembangunan. Yang ketiga ada aspek sosial. Kualitas pendidikan yang tinggi akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk pembangunan. Kesehatan masyarakat yang baik akan meningkatkan produktivitas masyarakat dan mengurangi beban biaya kesehatan. Pengentasan kemiskinan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kesenjangan sosial. Yang keempat ada aspek budaya. Nilai-nilai budaya yang mendukung pembangunan akan mempermudah proses pembangunan. Kearifan lokal dapat dimanfaatkan untuk mendapat dukungan pembangunan yang berkelanjutan. Diversitas budaya harus dihormati dan dilestarikan dalam proses pembangunan. Yang kelima atau yang terakhir ada aspek lingkungan. Kelestarian lingkungan harus dijaga dalam proses pembangunan. Pembangunan berkelanjutan harus menjadi prinsip utama dalam proses pembangunan. Pencemaran lingkungan harus dikendalikan untuk menjaga kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Jadi, kesimpulannya, administrasi pembangunan adalah proses yang berkelanjutan yang perlu terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi yang berubah.
Dengan memahami aspek-aspek yang mempengaruhi administrasi pembangunan, kita dapat meningkatkan peluang untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan. Baik, sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.